Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Hotrunada dengan NIM 218000115. Saya hari ini akan mewawancarai salah satu remaja masjid Masjid Al-Ikhlas di dekat rumah saya. Boleh diperkenalkan Mas namanya? Ya, pertama-tama nama saya adalah Vicky Wahyudiansyah. Saya selaku anggota remaja Masjid Al-Ikhlas yang bertempat di Ketintang Lamageng 2 nomor 45. Udah dari kapan Mas ikut kegiatan di Masjid Al-Ikhlas? Mulai awal ikut remaja masjid itu dari kapan? Kira-kira saya ikut anggota Remas ini mulai dari kelas 6 SD udah aktif dalam kegiatan masjid-masjid. Ikut remaja masjid berarti dari SD gitu ya sampai sekitar sekarang? 2015-an. Oh, berarti udah cukup lama mengenal masjid ini ya? Alhamdulillah cukup lama. Baik. Seperti apa sejarah berdirinya Masjid Al-Ikhlas ini? Pertama-tama mohon maaf ya Mbak, saya di sini membaca teks. Oh iya, ya monggo. Jadi Masjid Al-Ikhlas ini dulu itu adalah sebuah masjid. Sebuah musola yang kecil dan sering dianggap orang musola yang terbengkalai. Seiring berkembangnya waktu atau bertambahnya waktu, ada seorang muslimin yang hatinya mulia sekali. Beliau adalah almarhum Ustadz Muhammad Soleh, ayahanda dari almarhum Ustadz Ali. Kedua orang alim ini adalah orang yang sangat penting bagi perkembangan Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi pada tahun 1995, musola yang kecil ini mulai berkembang dan mulai sebuah kegiatan yang mengundang warga sekitar untuk meremehkan kegiatan tersebut. Dan seiring berkembangnya waktu, musola kecil ini banyak orang yang berdatangan atau mendatangkan musola ini dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk perencanaan pembangunan musola ini menjadi masjid yang sangat megah. Agar bisa menjadi besar dan semegah masjid saat ini, akhirnya para takmir atau ketua-ketua umum mengumpulkan sejumlah atau sebagian uang-uang seperti kotak amal dan sumbangan-sumbangan lain untuk merencanakan pembangunan masjid ini. Dan di tahun 1997, musola ini dibangun dengan uang sumbangan dari warga sekitar dan para orang penting yang telah terkumpul sesuai kebutuhan untuk mendatang pembangunan musola ini. Setelah beberapa tahun lamanya, musola awalnya yang dahulu ini sangat kecil sekali berubah menjadi sebuah masjid yang alhamdulillah sangat cukup disegani warga Ketintang dan sekitarnya. Dan setelah masjid ini jadi ialah pada tahun 1999. Dan setelah musola ini menjadi masjid, disayang sekali pengurus pertama masjid ini almarhum Bapak Muhammad Soleh atau Ustadz Muhammad Soleh meninggalkan warga Ketintang, dan pengurus Masjid Al-Ikhlas ini dan diteruskan oleh generasi penerus yang sampai saat ini berjalan. Apa yang melatar belakangi dipilihnya nama Al-Ikhlas untuk masjid ini? Jadi setahu saya ya, nama Al-Ikhlas ini udah dari dahulu. Jadi di tembok sebelum almarhum Ustadz Muhammad Soleh ini menemukan atau membersihkan atau meramut masjid ini, sudah ada tulisan di situ yang bernama nama Al-Ikhlas, dan sejarahnya pun sampai saat ini belum terpecahkan. Oke. Nah, ciri khas dari Masjid Al-Ikhlas ini sendiri itu apa, Mas? Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas ini berdomisili Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi Masjid Al-Ikhlas ini berciri khas atau berbau nuansa Nahdlatul Ulama dengan banyaknya ukiran di setiap pojok-pojok tembok masjid. Dan terkhusus untuk tembok masjid ini ditambah lagi dengan mendominasi warna hijau yang umumnya atau aslinya yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama tersendiri.
apa saja fasilitas pendukung dari masjid ini dan apakah fasilitas yang ada saat ini tuh cukup memadai untuk melangsungkan kegiatan setiap harinya? Alhamdulillah Mbak, di Masjid Al-Ikhlas ini tersendiri banyak sekali fasilitasnya. Dari keranda mayat dan alat-alat pemandian untuk mensucikan jenazah, alhamdulillah sudah lengkap. Dan alat-alat hadroh, alat banjari, alhamdulillah. Dan ditambah lagi ada sebagian alat untuk melaksanakan acara ijab kabul bagi orang yang gitu. berdomisili daerah Ketintang tersebut. Jadi bisa menikah, melangsungkan pernikahan ijab kabul bisa. di. Jadi di Al-Ikhlas sendiri apa namanya ya? Marbot, bukan. Selaku ketua takmir sudah menyediakan tempat untuk ijab kabul. Oke. Dan penghulunya pun dari warga Ketintang tersendiri. Berarti udah cukup banyak kegiatan yang dilangsungkan juga ya. Kemudian ada lagi mungkin dari anak-anak kecilnya. Oh, kalau dari anak-anak kecil di sini kita belum ada, Mbak. Untuk imaman kita sudah mempunyai mimbar yang alhamdulillah cukup bagus. Untuk acara-acara besar di Al-Ikhlas. Kemudian seperti apa sistem pergantian imam pada pelaksanaan sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat pada hari besar lain di Masjid Al-Ikhlas ini? Untuk imam masjid ini tersendiri bersistem terjadwal. Jadi yang khususnya imam harian ini diambil dari warga sekitar atau warga Ketintang tersendiri. Dan selaku takmir memanggil orang khusus untuk hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat malam, kita mengambil imam dari luar. Gitu, berarti sudah ada jadwalnya, jadi nggak perlu bingung gitu Enggak, ya? alhamdulillah. Jadi kalau imam ini nggak masuk, besok ada jadwalnya tergantikan orang lain. Kemudian selain kegiatan sholat 5 waktu yang wajib dilakukan setiap harinya pada warga daerah sini, daerah Ketintang, apakah ada kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan, baik kegiatan tahunan, bulanan, mingguan maupun harian? Alhamdulillah untuk acara harian di Masjid Al-Ikhlas ini alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar, seperti latihan banjari, seperti anak-anak TPQ belajar mengajar mengaji. Untuk acara mingguan kita ada acara mengadakan seperti kerja bakti, membersihkan masjid seperti yang lain-lainnya. Dan bulanannya kita mengadakan seperti tadarus seperti itu. Untuk tahunannya alhamdulillah kita sering sekali mengadakan haul akbar, menghormati perjuangan almarhum Ustadz Muhammad Soleh dan kurban, hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Berarti di Masjid Al-Ikhlas sendiri juga ada pelaksanaan hewan kurban, itu juga ada penyembelihan. Iya. Alhamdulillah cukup banyak juga. Banyak sumbangan dari luar banyak, yang. Alhamdulillah. Oke. Kemudian siapa saja jamaah yang mendomisili kegiatan keagamaan yang berlangsung, baik secara kegiatan dari tahunan, mingguan, bulanan, harian dan sebagainya. Sebenarnya itu jamaahnya ini lebih banyak pada kira-kira dari domisili sini sendiri atau bagaimana mungkin? Ini uniknya di Al-Ikhlas ini. Jadi di acara-acara harian, mingguan atau bulanan, tahunan di Al-Ikhlas tersendiri tidak ada banyaknya dari warga Ketintang atau warga luar. Semua sama-sama banyaknya. Kalau saya lihat-lihat tahun ke tahun. Kemudian nih pertanyaan terakhir ya. Seperti apa struktur kepengurusan pelaksanaan pengelolaan masjid ini sehingga sampai sekarang masih bisa berdiri? Itu kan otomatis kan pelaksanaannya juga dari pengurusnya pasti kan juga kuat, akhirnya bisa membangun sebuah masjid yang megah dan bisa struktur organisasinya pasti kan kuat banget nih Mas. Juga Mas ini juga sebagai salah satu remaja masjid
pasti kan juga berperan besar. Nah, ini seperti apa Ya, kepengurusan dari masjid? jadi mohon maaf ya Mbak, ini saya sebutkan sebagian saja Ya, yang saya boleh, ketahui. boleh. Jadi ketua penanggung jawab masjid adalah selaku ketua takmir dan dilanjutkan oleh wakil ketua takmir yang bagiannya menghandle masjid ketika ketua takmir berpergian keluar kota atau penting sekali. Untuk sekretariat atau sekretaris masjid sendiri menjadi selaku pembuatan surat-surat atau dokumentasi atau proposal penting yang bagi masjid itu untuk disebarkan di warga sekitar atau lain-lainnya. Ya. Untuk bendahara masjid sendiri ini yang mengelola pengeluaran dan pemasukan masjid untuk keamanan ya ini keamanan. Jadi warga Ketintang ini alhamdulillah cukup bekerja sama untuk keamanan masjid. Jadi di masjid ini tidak perlu ada keamanan lagi. Berarti Warga untuk sekitarnya sendiri yang menjaga. kota amal, Iya. terus alat-alatnya dan sebagainya itu juga dari kerukunan dari Iya, warga Ketintang warga sendiri. sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kehilangan kota amal atau yang lain-lainnya. Wah, berarti sangat amanah sekali ya. Alhamdulillah. Baik kepengurusannya maupun dari warganya juga ada kerjasama Bisa ya. disebut. Oke. Terima kasih banyak Siap. buat Mas Vicky. Ya, siap. Semoga masjidnya bisa terus melaksanakan Amin. kegiatan Amin. baik dan menyebarkan kebaikan untuk orang-orang sekitar, dibuat tempat yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dan sumbangan-sumbangannya semoga bisa Amin, amanah. amin. Dan sekian, terima kasih dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.